berbeda. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang saya ke Pak Imam Ansori, juru bicara Komisi Yudisial. Bagaimana memandang kasus ini? Terima kasih Pak Karni. Yang pertama tadi saya kata kunci sampaikan Pak Muzakir, kuncinya memang di hakim. Walaupun itu bisa diperdebatkan, hakim itu melakukan itu karena ada orang di luar hakim. Tetapi seandainya hakim betul-betul mematuhi kode etik yang mulia itu tidak akan menjadikan seperti ini. Yang pertama, jadi setiap ada hakim yang tertangkap pasti orang menolehnya ke KY dan ke Mahkamah Agung. Ini karena dua pengawas eksternal dan internal. Jadi sebetulnya ini mengejutkan karena apa? Karena hakim Tun sebetulnya kan tidak mengadili manusia, dia itu mengadili surat sebetulnya kan. Tiba-tiba ada peristiwa seperti itu yang nilainya itu juga cukup spektakuler, walaupun diperdebatkan antara dolar Amerika dan Singapura, tapi tetap banyak jumlahnya. Ini ada hubungannya dengan, saya mengamati dari 2010, sampai 2013, ketika gaji hakim rendah, itu nilai suap itu rata-rata paling tinggi 500 juta. Tetapi ketika gaji hakim sudah naik sekarang, rata-rata 2 kali lipat, dulu 5 jutaan hakim pemula, sekarang minimal 10 juta. Ternyata nilai suap juga naik. Jadi 1 miliar lebih, ini bahkan hampir 2 miliar. Ini memang memprihatinkan. Jadi ternyata apa yang selalu dikatakan oleh para pakar bahwa terjadinya suap karena gaji hakim rendah, itu tidak benar ternyata. Ternyata kembali ke integritas hakim, dan tadi yang dikatakan oleh Prof. Muzakir tadi adalah bagaimana hakim harus memegang teguh kode etik, sama dengan advokat juga tadi. Jadi kuncinya sama. Jadi sejauh hakim memegang kode etik tidak akan terjadi seperti itu, karena sebetulnya pelanggaran etika itulah pintu masuk terjadinya tindak pidana. Hakim ketemu saja dengan orang yang berperkara, advokatnya atau keluarganya, itu sudah nggak boleh, apalagi dilanjutkan dengan itu, dan tidak mungkin ada pertemuan itu dilakukan di hari libur lagi. Jadi ini memang ada hal yang banyak hal yang sulit dielakkan bahwa itu terjadi tindak pidana yang sangat sempurna. Jadi ini kami tentu dengan Mahkamah Agung akan terus berusaha agar bagaimana para hakim kembali menaati kode etik. Jadi jangan sampai menyepelekan, wah ini saya cuma ketemu cukup ditegur aja. Tidak cukup. Saya kira sanksi yang berat perlu diberlakukan pada hakim-hakim yang ketemu saja, karena itu mereka sangat rapi. Kalau tidak hanya ketemu saja nggak masuk akal, pasti ada kelanjutannya. Sehingga saya kira tugas bagi KY dan MA ke depan agar betul-betul menerapkan sanksi itu, dan ini harus dihargai semua pihak. Jangan sampai wah ini cuma ketemu aja kok harus dihukum berat, ini tidak adil. Dari sisi mana? Tadi katakan Pak Muzakir, memang kunci semuanya hakim. Hakim yang satu bisa menyelamatkan beribu-ribu orang. Karena rasio hakim kita 7.200, hakim Tun sekitar 500-an Pak ya kira-kira, karena hanya berada di ibu kota provinsi. Tetapi ini sudah masuk ke situ, dan ini ketua petun di Medan itu kelasnya tinggi sekali. Jadi ini keprihatinan kami bersama, termasuk juga terhadap rekan-rekan advokat yang dikatakan oleh si Raja Minyak ini satu tragedi besar. Saya kira itu Pak Karni, ini menjadi bahan bagi kami dan MA untuk betul-betul bagaimana ke depan agar lebih mengintensifkan pengawasan, pengingatan terhadap nilai-nilai kode etik itu sendiri. Terima kasih. Baik, Pak Imam Ansori. Sekarang giliran Pak Suhadi sebagai juru bicara Mahkamah Agung. Kuncinya ternyata di hakim, kata beberapa narasumber. Terima kasih Pak Karni. Kapasitas saya sebagai juru bicara Mahkamah Agung pada kesempatan ini sebetulnya bukan membicarakan masalah Pak Oce Kaligis, tetapi menyampaikan bahwa ada 3 aparatur pengadilan yang kena OTT.
operasi tertangkap tangan oleh KPK. 3 orang hakim dan 1 orang panitera. Nah, ini sangat mengejutkan, terutama lembaga Mahkamah Agung. Karena pada hari Selasa itu kami dapat berita jam 11. Jam 11 pimpinan Mahkamah Agung itu sedang menerima pimpinan MPR yang berkunjung ke Mahkamah Agung. Saya sendiri, saya ditugaskan untuk mewakili Ketua Mahkamah Agung. Di sini undangan dari BNPT tentang teroris masalah ISIS. Jadi saya hendak bergabung di sana. Jadi sangat mengejutkan dan sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena pembinaan selama ini oleh Mahkamah Agung sudah sangat ketat. Dulu 3 tahun terakhir ini, kalau dulu dikumpulkan semua pengadilan, ketua pengadilan tingkat banding di Rakernas, 3 tahun terakhir ini dibalik pembinaan itu. Pimpinan Mahkamah Agung yang datang ke wilayah pengadilan tinggi. Apa permasalahan dibawa, kemudian bagaimana pemecahannya, dan mengingatkan tentang sumpah jabatan hakim itu agar tidak dilanggar. Kemudian ketua pengadilan tinggi itu diberikan kewenangan untuk menarik hakim yang ada wilayahnya, aparatur yang ada di wilayahnya, kalau itu ada indikasi akan mencemarkan nama baik pengadilan, untuk ditarik ke pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding untuk diberikan pembinaan. Demikian juga badan pengawas. Ada 2 pengawasan, itu pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Rutin itu secara berkala mengawasi bagaimana kerjanya aparatur di bawah. Dan yang kedua khusus ini adalah kalau ada laporan dari masyarakat. Dan demikian sangat ketat sekali. Memang hakim sangat berat, Pak Karni. Di dalam Undang-Undang Tipikor pasal 6, hanya hakim dan advokat yang khusus disebutkan di situ kalau menerima sesuatu atau memberikan sesuatu. Ya, itu ada hukumannya. 1 pasal itu. Kalau organisasi advokat, barangkali kode etik itu hanya sebagai dorongan moral. Belum pernah saya dengar bahwa advokat itu dipecat karena melanggar kode etik. Tapi kode etik hakim ini yang ditentukan di dalam undang-undang yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan KAI, dan itu sudah ada, bisa dipecat karena melanggar kode etik. Hukumannya pun sudah ditetapkan, hukuman ringan, hukuman berat, dan hukuman sedang. Nah, sekarang ini mereka kena tsunami seperti ini, suatu musibah bagi kami sebagai hakim, karena pembinaan yang selama ini terjadi yang seperti ini. Sebetulnya hakim ini, kalau lihat ketua majelis ini hakim karir yang boleh dikatakan track recordnya bagus. Dulu dia asisten di Mahkamah Agung. Kemudian setelah turun jadi ketua pengadilan TUN di Riau, di Pekanbaru. Kemudian di ketua TUN di Medan. Tapi ya nasib manusia dapat terjadi kepada siapa saja. Baik KL, kementerian, lembaga, advokat pun bisa terjadi seperti itu. Kita menghormati ya proses hukum. Tetapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, diperiksa, diadili, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, dia sebagai anggota Ikatan Hakim Indonesia, pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia akan menawarkan advokasi kepada yang bersangkutan. Bagaimanapun proses hukumnya kita harus hormati, tetapi dia didampingi oleh penasihat hukum yang mungkin salah satu di antara bapak-bapak kita ini. Yang kemudian yang mungkin terakhir ini Pak Karni, yang perlu saya luruskan, di media sosial ada disebut nama Pak Oce dengan saya. Seakan-akan saya itu mengadakan rilis pers tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika saya diuji menjadi hakim agung. Ya, yang katanya di situ waktu itu pertanyaan itu 5 tahun kemudian setelah peristiwa, bahwa Anda betul-betul saya akui hebat di Mahkamah Agung sebagai panitera mengatur tentang manajemen perkara. Tetapi saudara punya kelemahan. Saudara pernah mengusir lawyer terkenal, lawyer senior di Indonesia. Loh, kapan saya mengusir lawyer? Saya bilang gitu. Ketika saudara tugas di Pengadilan Negeri Tangerang. Saya jelaskanlah bahwa saat itu Pak Oce membela kasus 950 kg sabu-sabu
yang diselundup melalui Teluk Naga. Kemudian setiap persidangan ada demo dari FPI agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman mati. Nah, hukuman mati padahal waktu itu psikotropika belum lahir, Undang-Undang nomor 35/99 merupakan psikotropika golongan 2, tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Lantas Pak Oce datang menemui saya, Ketua Pengadilan, Pak Ketua, saya satu permintaan agar si terdakwa ini diadili menurut hukum. Saya bilang, Pak Oce, so pasti, saya tahu karena beliau orang dari sana, dari Manado, so pasti. Ini hakim saya ini senior semua, bekas ketua-ketua pengadilan di kelas 2. Jadi itu, dan saya bukan orang yang mengadili perkara ini. Kemudian beliau, oke lah kalau begitu. Beliau mengeluarkan amplop dari balik jasnya, apakah itu surat atau isi sesuatu. Saya bilang, Pak Oce, saya tidak menerima sesuatu dalam jabatan saya. Ini ruangan dilengkapi dengan CCTV. Saya katakan demikian. Lantas beliau, kalau begitu terima kasih Pak Ketua. Nah, hanya berdua Pak. Ini peristiwa. Beliau keluar, saya antar sampai di pintu. Kemudian muncul di ketika ujian calon hakim agung. Nggak tahu dari mana, tanya Pak Imam nih. Dari mana dapat datanya? Saudara mengusir katanya itu. 5 tahun kemudian itu, karena kejadian sekitar 2005-2006. Nah, ini saya luruskan bahwa sampai sekarang tidak pernah ada satupun wartawan menanyakan kepada saya bahwa bagaimana peristiwa itu saat itu. Jadi untuk itu rekan-rekan jangan menyangka bahwa saya mengulang kembali cerita itu. Terus terang ini Pak Oce. Jadi dengan demikian Pak Oce, memang hakim ini berat dan nanti juga yang mengadili Pak Karni ya. Mana Pak Karni memang jadi hakim itu berat, banyak sekali tantangannya, rambu-rambu aturannya sudah ketat ya. Untuk itu ini juga nanti kan keadili oleh teman dia sendiri, kawan dia sebagai hakim profesinya juga sebagai dia diadili oleh hakim di peradilan umum. Baik. Saya kira demikian dari saya Pak Karni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Hakim Agung wabarakatuh. Suhadi. Kami ada satu hal perlu diklarifikasi sama Pak Suhadi bahwa iya, advokat juga pernah memecat seorang advokat ketika di di kode etik. Ini juga menjadi relevan bagi kita adalah ada bertanya apakah sekarang praktek. Justru itu yang menurut saya relevan sekarang bagi kita advokat. Ternyata putusan-putusan kita itu harus betul wibawanya harus kita ini. Nah, saya pikir ini saatnya kita kembali rekonsiliasi agar organisasi kita ini betul-betul berwibawa. Itu aja. Ada. Baik. Bang Karni, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Karni. Pertama saya ingin ada 2 orang dan waktu cuma 3 menit. Saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada KPK yang telah berhasil membongkar kasus suap menyuap dalam proses peradilan. Tapi di sisi lain juga saya harus mengkritisi KPK dalam proses penegakan hukum. Sekarang ini para tersangka sudah diberikan hak oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperadilankan penetapan seseorang sebagai tersangka. Oleh karena itu, KPK harus benar-benar patuh kepada syarat untuk menetapkan orang tersangka, yaitu minimum 2 alat bukti. Jangan buru-buru. Yang kemudian tata cara dan prosedur, kemudian administrasi penyidikan. Nah, kemudian hal lain yang juga saya ingin katakan bahwa karena kasus ini ada beberapa orang pelaku, nah ini di antara mereka perkara dipisah-pisah. Dan di antara mereka juga pun dapat diminta keterangan saksi yang disebut saksi mahkota. Namun ada satu azas yang disebut azas non-self-incrimination. Jika di antara mereka menolak memberikan kesaksian juga harus dihormati. Karena orang tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan dalam kasusnya sendiri. Penolakan orang menjadi saksi dalam kasus-kasus yang saksi mahkota model splitsing ini tidak boleh digunakan sebagai alasan mempersulit penyidikan, mempersulit pemeriksaan, dan tidak boleh dikenakan pasal 21 atau 22. Dan kemudian juga hal yang terpenting, kita ingin ingatkan bahwa rekan Taufik Basari, jangan pernah Anda mengatakan
Isolasi boleh asal ada alasan. Tidak ada alasan yang mau membolehkan isolasi. Tadi saya catat kalimat Anda tadi. Nah, kemudian karena gini, Bang. Kita mengkritik dan menghantam habis Guantanamo, penegakan hukum di Guantanamo. Tapi jangan pernah juga pada saat yang bersamaan di Indonesia kita melakukan perilaku-perilaku yang sama di Guantanamo itu. Oke. Nah, itu yang terpenting, Bang. Terima kasih, Bang. Koreksi sebentar, Bang. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang harus dijelaskan. Saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Luhut. Isolasi itu tidak boleh dilakukan. Karena itu harus dijelaskan apa alasannya. Oke, baik. Jadi saya tidak pernah. Rosmi, Ngomong nih. katanya Anda mau ngomong. Kata Gabriel. Kata Gabriel, aku nggak ngomong, tapi kalau disuruh ngomong lah. Kalau enggak apa-apa. Oke, baik. Jadi 3 menit ya. Yang pertama, menurut hemat saya yang perlu menjadi renungan kita bersama adalah kita itu hampir-hampir hidup di dalam distrust society gitu. Masyarakat yang sudah tidak saling percaya. Baik misalnya terhadap hakim, kita menjadi kurang percaya atau sangat kurang percaya. Terhadap jaksa, terhadap polisi, terhadap pengacara. Bahkan bukan hanya itu, dalam hal yang lain, terhadap dokter, terhadap rumah sakit. Dalam banyak aspek kehidupan kita itu sudah banyak kekurang atau ketidakpercayaan. Nah, dalam situasi seperti itu, kelahiran KPK yang juga hadir karena distrust terhadap lembaga yang sudah ada, yaitu kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi, jangan pula-pula ikut-ikutan menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya dengan melakukan berbagai tindakan-tindakan di luar aturan-aturan hukum. Jangan sampai yang aturannya itu hanya berlaku terhadap tertangkap tangan, dia lakukan terhadap yang bukan tertangkap tangan. Jangan sampai suatu tindakan yang sifatnya harusnya sangat limitatif, dia gunakan secara foya-foya, misalnya dalam konteks penahanan. KPK sekarang sudah dihambang kehancuran kepercayaan. Saya pikir sekarang saatnya kita menyoroti dengan sepenuh mata bulat gitu ya kan pada KPK, dan semoga KPK berubah. Tidak lagi meneruskan berbagai tingkah lakunya yang menimbulkan semakin tidak percaya masyarakat pada dia. Cukup. Terima kasih. Berapa orang? 2. Anda dari mana? Anda dari mana? Iya, dari mana? Enggak di Jakarta atau di Medan? Hah? Baru lihat. Silakan. Jadi, terima kasih. Nama saya Aloy Samosir. Kita sudah amati tadi banyak tentang pendapat hukum malam ini. Tapi yang tidak disorot di sini adalah mengenai alat bukti kelima di KUHP, yaitu keterangan terdakwa. Kenapa penting ini? Karena terdakwa ini adalah 2 pisau tajam yang bisa menjadi alat bukti dan bisa menggugurkan alat bukti yang menurut KUHP 2 alat bukti sah bisa membawa seseorang kepada pengadilan. Dan inilah yang tidak didapatkan oleh bos saya Oce Kalibis. Dulu saya di Oce Kalibis. Nah, kenapa dia perlu diperiksa? Supaya dia menerangkan tentang 2 alat bukti yang sudah ada, sama ada alibi untuk mematahkan 2 alat bukti itu. Ini yang tidak didapatkan. Kedua adalah mengenai tadi kayak yang mengatakan dan Mahkamah Agung, mereka tidak serius mengawasi hakim. Dan ini ada kasus saya dengan Risma Situmorang di sana. Udah cukup. Ini tidak kita Udah laporkan. cukup, waktu saya habis. Habis. Pemirsa, saya mau mengajak kepada sebuah renungan. Walaupun tadi dengan malu-malu para pengacara mengatakan sebagian melakukan itu. Yang lebih malu lagi mengatakan sebagian besar bersih-bersih. Tapi saya kira publik tahu apa yang terjadi. Dan agak susah mengatakan bahwa profesi ini masih dalam situasi yang mayoritas bersih. Tapi ini bukan kesalahan pengacara awalnya. Awalnya itu adalah Dekret 5 Juli 59. Ketika itu kekuasaan kehakiman itu diganti oleh Presiden Soekarno. Dianggap trias politika sudah usang. Dan diganti Mahkamah Agung, ditarik menjadi Menteri Mahkamah Agung. Jadi
Mahkamah Agung bukan lagi hakim yang independen, tapi di bawah Mahkamah Agung. Dan banyak hakim, kata Profesor Daniel Lev, yang menulis pengantar dalam buku saya, karangan saya, buku catatan hukum. Menurut Daniel Lev, itu banyak hakim yang menangis. Apalagi ketika toga mereka disuruh ganti dengan seragam militer. Dan kekuasaannya betul-betul sudah jadi eksekutif. Jaksa dan polisi, kata Daniel Lev, yang kurang senang dengan perkembangan ini. Tapi dibandingkan hakim, korps kejaksaan dan kepolisian lebih cepat dan gampang menyesuaikan diri pada demokrasi terpimpin, dan fungsi represifnya sangat berguna dalam dunia politik. Fungsi represif itu kebetulan berguna juga untuk pemerasan. Banyak jaksa makin biasa memakai kekuasaannya, menambah pendapatannya. Dalam proses peradilan juga jaksa makin kuat. Mempercepat proses pidana, jaksa rela membagi rezeki kepada hakim yang karena kekurangan gaji dan harga diri pada akhirnya kehilangan malu juga dalam suasana mumpung. Tidak semua jaksa, hakim, polisi, pegawai negeri termakan godaan, tapi ada cukup banyak yang ikut arus. Itu mengakibatkan reputasi korps hancur di mata masyarakat. Pengacara menurut Daniel Lev itu mulanya menolak keras. Itu bukan pengacara era sekarang. Itu era Suwardi Tasrif, Yapti Amhin tadi, mungkin Jamaluddin, Lukman, Suryadinata, itu menolak keras. Generasi ketika itu bersih dari soal itu. Kalaupun ada permainan uang dalam pengadilan, itu lebih klien langsung dengan aparat. Tapi belakangan pengacara akhirnya ikut arus juga. Bahkan tidak hanya ikut arus, malah lebih berbahaya lagi daripada korps yang 3 tadi. Sekarang budaya ini sudah 50 tahun lebih berjalan, setengah abad. Akankah tindakan tertangkap tangan seperti sekarang ini akan menghapuskan budaya itu? Mungkinkah tindakan yang dilakukan terhadap mereka yang sekarang diadili atau ditahan akan bisa membalikkan kembali sejarah tadi? Ataukah kita tidak lebih baik memikir ulang kembali dan mencari konsep yang tepat demi peradilan yang bersih dan berwibawa? Kita kembali ALC yang akan datang. Sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat hitam berarak menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Mendung benarkah pertanda akan segera turun hujan?